Kembali Tuna Hukum, bersama gue Abraham Metam, dan di episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah betul ngasih uang ke pengemis itu bisa dipidana? Nah, teman-teman, mungkin kalian sering lihat atau nengok pengemis itu, atau gelandangan, atau pengamen di jalan, atau lampu merah. Terus kalian mikir apakah kalian itu harus ngasih, atau nih orang sebenarnya harusnya dikelola oleh negara, atau sebenarnya bagaimana sih? Nah, tahukah kalian sebenarnya ngasih uang ke pengemis itu bisa loh dipidana? Tapi sebelum itu, kita harus dapetin dulu nih informasi-informasi sebelumnya. Contohnya, kalian tahu nggak perbedaan gelandangan sama pengemis? Nah, perbedaan itu ternyata diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 80 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Apa bedanya? Di pasal 1 ayat 1 itu diatur bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Kalau di ayat 2 diatur bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, bahasanya dulu pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, jadi beda nih, yang satu itu dari kehidupannya tidak sesuai, tapi ada yang satu itu mencari keuntungan dari hidup yang tidak seakan-akan hidupnya tidak sesuai. Nah, karena banyak juga kan sekarang kayaknya ketahuan tuh mengemis, tapi kok ternyata aslinya kaya lah, terus banyak duit yang didapetin. Nah, sebenarnya larangan mengemis itu secara hukum nasional itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Diatur di pasal 504 bahwa ayat 1 diatur bahwa barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Dan di ayat 2 diatur bahwa pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Nah, selanjutnya kok tadi kayaknya belum kelihatan tuh kalau ngasih pengemis itu dipidana. Nah, untuk itu sebenarnya kita harus mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Dalam hal ini karena video ini dibuat di Jakarta, kita bisa mengacu pada peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Nah, di pasal 40 diatur bahwa setiap orang atau badan dilarang A. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Di ayat B diatur bahwa juga dilarang untuk menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Dan di huruf C diatur dilarang untuk membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Nah, tapi menurut pasal 40, penjelasan pasal 40, itu diatur bahwa sebenarnya lokasi atau tempat yang dilarang adalah antara lain perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum, jalan tol, dan terminal. Jadi nggak di semua tempat, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Nah, sanksi pidananya diatur di pasal 61 ayat 1, bahwa yang menjadi pengemis dan memberikan uang kepada pengemis tadi diancam dengan pidana kurungan paling lama 60 hari atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Dan yang menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis itu diatur di pasal 61 ayat 2 itu lebih tinggi, yaitu kurungan paling lama 90 hari atau paling banyak denda 30 juta rupiah. Jadi sekarang harusnya udah paham nih bahwa kita tuh sebenarnya dilarang buat ngasih uang atau barang ke pengemis, pengamen, dan pengelap mobil, dan juga kita juga harusnya dan semoga tidak menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil, apalagi tadi, dan perdagangan asongan. Jadi dan sebenarnya itu tuh udah menjadi kewenangan pemerintah, khususnya dinas sosial setempat, untuk menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi serta memberikan bantuan kepada mereka. Sesuai juga dengan peraturan pemerintah 31 tahun 80 tadi, bahwa upayanya itu bisa 3. Bisa upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Di upaya preventif itu meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, dan pengawasan serta pembinaan lanjut.
Lalu usaha represif itu yaitu upaya untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemisan yang sedang atau telah terjadi, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Salah satunya adalah sanksi pidana tadi. Dan usaha rehabilitatif itu meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi memang sebenarnya udah ada nih tata cara yang diatur bagaimana kita tuh menangani seorang pengemis atau pengamen dan lain-lain tadi. Dan juga itu sebenarnya harus menjadi kesadaran kita juga untuk membantu orang-orang tersebut, tidak dengan memberikan mereka keuntungan dari menjalankan profesi tersebut, tapi dengan memberikan mereka sebuah kesempatan untuk hidup yang lebih layak. Kira-kira itu aja penjelasan dari gue. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau ke DM Instagram gue. Itu aja penjelasan dari gue. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah!